Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Putri Wigati dengan NIM 4322210029, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai otonomi daerah untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Wita Warinisa SEMAK. Sebelum melanjutkan video ini, kita harus mengetahui apakah pengertian dari otonomi daerah itu. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi masyarakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan hukum. Otonomi daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km persegi, di mana sekitar 40% atau sekitar 506,6 km persegi berupa lahan sawah. Secara geografis, Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7 derajat 21 sampai 7 derajat 31 lintang selatan dan 110 derajat 10 sampai 111 derajat 40 bujur timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi, yaitu Sine, Ngerambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Berikut ini adalah batas wilayah Kabupaten Ngawi. Sebelah utara Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro. Sebelah timur Kabupaten Madiun, sebelah selatan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, sebelah barat Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Berikut ini beberapa permasalahan otonomi daerah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pertama, ketergantungan pada dana pusat. Kabupaten Ngawi masih sangat bergantung pada sumber dana dari pemerintah pusat, sehingga menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan otonomi yang seharusnya dimiliki. Ketergantungan tersebut menyulitkan daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kedua, rendahnya kemandirian keuangan. Pendapatan asli daerah atau PAD yang minim menyebabkan kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan secara mandiri. Penyebabnya adalah kurangnya diversifikasi sumber pendapatan. Ketiga, infrastruktur yang kurang memadai. Investasi infrastruktur yang kurang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, kendala dalam pelayanan publik. Masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan publik yang seharusnya mereka terima karena proses birokrasi yang kompleks dan tidak efektif sehingga menghambat pelayanan publik. Kelima, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Daerah pedesaan seringkali kalah dalam hal infrastruktur dan layanan dasar dibandingkan dengan daerah perkotaan dalam pembangunan. Keenam, tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan di Ngawi masih tetap tinggi. Program untuk mengurangi kemiskinan perlu diperbarui serta disesuaikan dengan kondisi di daerah setempat. Ketujuh, masalah lingkungan. Manajemen sumber daya alam yang tidak berkelanjutan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah daerah Kabupaten Ngawi. Pertama, desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui APBN guna mendukung daerah dalam menjalankan otonomi. Ini adalah alokasi dana transfer yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan dan pengembangan bagi para pegawai pemerintah daerah telah dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan publik dengan lebih efektif. Ketiga, pemberian otonomi yang lebih luas. Pemerintah pusat memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang dapat memungkinkan daerah bersikap lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Keempat, penguatan infrastruktur. Meningkatkan kebijakan pembangunan infrastruktur agar lebih baik, khususnya dalam sektor transportasi dan fasilitas publik,
sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kelima, program pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan berbagai program pemerintahan pusat, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memungkinkan mereka untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keenam, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah pusat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, guna memastikan keselarasan kebijakan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Ketujuh, peningkatan kerjasama antar daerah. Mendorong kerjasama antar daerah dalam mengelola sumber daya dan membangun untuk mengurangi kesenjangan regional. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Kabupaten Ngawi dalam menghadapi tantangan yang timbul dalam menerapkan otonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal untuk percepatan pembangunan struktural Indonesia. Kebijakan fiskal pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempercepat pembangunan struktural melalui beberapa langkah strategis. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama pemerintah. Ini termasuk meningkatkan pengeluaran untuk proyek publik yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang pertama, insentif fiskal untuk sektor strategis. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada beberapa sektor strategis melalui insentif fiskal yang direncanakan dan diukur. Tujuannya adalah untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif lebih cepat. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan adalah sektor-sektor ini. Yang kedua, reformasi fiskal dan struktural. Untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara tetap stabil, reformasi fiskal dilakukan. Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan prospek kesinambungan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tujuan menurunkan defisit anggaran yang diproyeksikan sebesar 2,41% dari PDB. Yang ketiga, optimalisasi pendapatan negara. Fokus kebijakan fiskal adalah optimalisasi pendapatan negara melalui pajak. Pemerintah berusaha meningkatkan basis pajak dan efisiensi pengumpulan pajak dengan harapan bahwa ini akan mendorong pembiayaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang keempat, pentingnya kebijakan fiskal yang sehat. Kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, dan reformasi struktural yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dapat mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang. Pemerintah akan melanjutkan reformasi ini untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan struktural bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, kebijakan untuk mempercepat pembangunan struktural di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan mengurangi ketidakseimbangan perekonomian. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing sangat diperlukan. Untuk menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan, juga diperlukan regulasi yang mendukung sektor keuangan dan perbankan. Hubungan kebijakan ini mencakup beberapa poin penting berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang cepat dapat mendukung strategi sektor dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang baik dapat menarik investasi asing dan domestik serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Yang kedua, daya saing ekonomi. Pembangunan ekonomi yang terancam dan berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Fokus pembangunan ekonomi adalah menghadapi persaingan global melalui inovasi dan teknologi. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan ekonomi. Regulasi yang mendukung sektor keuangan dan perbankan sangat penting untuk menciptakan stabilitas perekonomian. Kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan global dapat membantu Indonesia beradaptasi dengan cepat. Yang keempat, mengurangi kesenjangan perekonomian. Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi antar wilayah. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui program yang mendukung pengembangan daerah tertinggal. Yang kelima, tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru, seperti persaingan yang semakin ketat dan integrasi keuangan.
Untuk menangani tantangan ini, Indonesia perlu menerapkan strategi seperti meningkatkan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisinya dalam menghadapi globalisasi ekonomi dengan menerapkan kebijakan percepatan pembangunan struktural yang tepat. Tantangan dan hambatan yang ditemui dalam persaingan global saat ini. Manajemen sumber daya manusia akan menghadapi tantangan di masa depan karena persaingan global, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kebutuhan untuk menarik serta mempertahankan talenta terbaik. Organisasi juga harus menyesuaikan diri dengan ekspektasi karyawan yang beragam serta perubahan pasar. Tantangan yang dihadapi pertama, globalisasi. Perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan multinasional dan lokal yang menyebabkan mereka mencari talenta berkualitas tinggi dari seluruh dunia. Kedua, perubahan teknologi. Adopsi otomatis dan AI dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga menimbulkan kekhawatiran dan hilangnya lapangan kerja. Ketiga, perbedaan generasi. Berbagai sifat dan ekspektasi dari berbagai generasi seperti baby boomer, generasi X, milenial, dan generasi Z memengaruhi cara mereka bekerja dan berkomunikasi di tempat kerja. Keempat, tingkat turnover yang tinggi. Karyawan yang mengundurkan diri tidak hanya meningkatkan biaya pelatihan dan rekrutmen, tapi juga dapat merusak budaya perusahaan. Kelima, kepatuhan hukum. Jika peraturan ketenagakerjaan berubah, perusahaan harus terus mempengaruhi kebijakan dan mempraktikkan sumber daya manusia. Berikut solusi atas tantangan dan hambatan dalam persaingan global. Pertama, investasi dalam pelatihan dan pengembangan. Membangun program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Kedua, penerapan teknologi high risk. Sistem informasi sumber daya manusia atau high risk memungkinkan tim SDM untuk fokus pada pengelolaan kinerja dan pengembangan karyawan dengan otomatiskan tugas administratif. Ketiga, membangun budaya kerja yang inklusif, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keberagaman dan inklusif, di mana setiap pekerja merasa dihargai dan terlibat. Keempat, program retensi karyawan, menciptakan program yang meningkatkan kepuasan karyawan seperti lebih banyak kenangan, kesejahteraan, dan kesempatan untuk berkembang dalam karir. Kelima, komunikasi yang efisien, menciptakan jalur komunikasi yang transparan antara pihak manajemen dan karyawan agar setiap individu dapat memahami visi dan misi perusahaan serta berbagai perubahan yang sedang berlangsung. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, perusahaan dapat mengatasi tantangan yang ada dan tetap kompetitif dalam persaingan global. Sekian pembahasan mengenai otonomi daerah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.